Angkatan 2022 Universitas Sriwijaya. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan video pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 3, SD Negeri 4 Klua. Berikutnya videonya. Siap, gerak. Bacang depan gerak. 3 gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, kita tak lupa bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita diberi kesehatan, dapat berkumpul ya, dapat sekolah seperti biasa. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Ayo, doa. Siapa yang tadi datangnya duluan? Ayo. Ya, Arsil, ayo pimpin doa. Marilah teman-teman untuk belajar berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo silakan duduk. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu cek kehadiran anak-anak satu persatu ya. Abid Ananda Pratama, Siap, Bu. Akila Nurrahma, Siap, Bu. Dimas Wahyudi, Jihan, Muhammad Arsil, Siap, Bu.
pembelajaran. 1. Dengan membaca teks berjudul aneka benda-benda di sekitar kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks dengan baik dan benar. 2. Dengan mengamati benda di sekitar, peserta didik dapat mengklasifikasikan dengan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. 3. Dengan membaca tentang sifat fisik benda, peserta didik dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya dengan benar. 4. Dengan mengamati terhadap alat ukur, peserta didik dapat menyatakan suatu satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan buku dengan tepat. 5. Dengan memperhatikan peragaan guru, peserta didik dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai masuk pembelajaran ya. Anak-anak coba perhatikan gambar di depan. Coba kita perhatikan ya gambar di depan. Perhatikan gambar di depan. Sudah. Kalau sudah, ayo. Ada apa saja yang ada di depan sini? Iya, ayo Rogi. Ayam dan balon. Iya, ayam dan balon. Ayo, siapa lagi? Iya, Rasya. Tas dan topi. Iya, timbangan, tas dan topi. Ayo, siapa lagi anak-anak? Saya Bu. Buah-buahan dan sayuran. Iya, buah-buahan dan sayuran. Ini yang ada di gambar sini ya. Ada ayam, ada buah-buahan, ada timbangan, ada topi, ada dasi ya. Di sini. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Coba benda yang ada di sekitar kelas kita. Ayo, Seneto. Ayo, Edo. Jam dinding, papan tulis, meja dan kursi. Iya, jam dinding, papan tulis, meja dan kursi. Siapa lagi? Saya Bu. Tanaman dan lemari. Iya, tanaman dan lemari. Berarti di lingkungan dalam kelas kita ini ada jam dinding, ada kursi, ada papan tulis, ada meja, ada tumbuhan, ada lemari. Nah, sekarang yang ada di sini itu bermacam-macam ya. Ada mangga, ada ayam, ya, ada timbangan, ada dasi, ya, di situ, dan ada topi. Nah, di sini kita setiap hari kita melihat aneka benda di sekitar kita, ya. Contohnya di sini ada jam, ya, dalam benda sekitar kita. Untuk apa jam? Untuk mengetahui waktu, ya. Sudah itu kita di sini ada meja, ya. Untuk apa guna? Untuk kita duduk sama kursi untuk belajar. Papan tulis untuk apa? Untuk
merupakan benda. Batu, gelas, dan buku itu juga benda. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Ibu dan kalian menempati ruang, ya. Nah, ibu dan kalian semua merupakan benda hidup, ya. Nah, di sini benda-benda itu juga dapat ditimbang, ya. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Cara membedakannya, apakah zat tersebut dapat dipegang atau tidak? Misalnya, nah ini ya. Lihat, bisa dipegang nggak ini cahaya? Tidak, ya. Ini cahaya tidak bisa kita pegang, ya. Di sini. Jadi, cahaya dan panas tidak menempati ruang. Dan cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, anak-anak, artinya cahaya dan panas itu bukan benda. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Ya, kalau paham, sekarang di sini ada bermacam-macam gambar, ya. Mana yang benda dapat dipegang dan mana benda, mana yang termasuk benda dan bukan benda, ya. Di sini contohnya yang ini panas api unggun, ya. Bisa dipegang nggak? Minyak goreng benda atau bukan? Cahaya lampu benda atau bukan? Ember ya, benda. Batu es ya. Balon suara bukan benda. Radio benda. Hewan benda. Nah, di sini mana yang merupakan benda hidup? Hewan. Iya, hewan. Nah, di sini benda-benda mempunyai warna, bentuk, ukurannya tersendiri, ya. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukurannya, ya. Di sini ada ukuran, ya. Benda itu, benda yang ada di sekitar kita mempunyai banyak ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, dan ada yang panjang, ada yang pendek. Nih, contohnya ya, ada yang bulat, ya. Di sini. Ini bentuk benda. Bentuk benda di sini di sekitar kita ya beragam. Ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang segi empat, ada yang keras, ya. Itu dari bentuknya. Terus warna. Di sini berwarna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Seperti ada warna biru, ya, bermacam-macam ya. Ada warna abu-abu, ya, ada warna oranye. Di situ ya. Sampai di sini anak sudah paham? Paham. Nah, kalau sudah paham anak-anak, sebelum kita mengerjakan LKPD terlebih dahulu anak-anak amati benda yang ada di depan ibu dan di dalam kelas kita ini ya. Anak-anak silakan.
benda hidup. Mana yang benda hidup? Ya. Setelah itu benda mati. Terus bendanya ya. Dan itu bukan benda. Mana yang bukan benda ya? Setelah itu sifat fisik benda. Yang selanjutnya, apakah yang kamu pelajari hari ini? Coba simpulkan dengan pembahasan kamu sendiri, ya. Tadi Ibu sudah jelaskan ya LKPD-nya ya. Coba sekarang kamu amati, ayo ke depan. Salah satu, silakan amati benda yang ada di depan. Ayo. Setelah itu kamu tuliskan setiap kelompoknya, ayo. Ayo. Siapa yang mau lihat silakan ditulis, bawa LKPD-nya. Ayo bersama-sama. Ada yang mengamati di ruangan. Silakan. Ayo. Ada apa? Bendanya ada apa? Ayo. Lihat. Ayo temannya lihat siapa? Ayo. Sambil ditulis. Ayo ditulis. Sambil ditulis. Teman yang mengamati ada benda apa? Ditulis LKPD-nya ya. Ayo. Ditulis. Ada yang mengamati, ada yang nulis. Ayo ditulis benda apa? Yang pertama ini. Di sini tuliskan. Ada apa aja di situ? Ayo, lihat ada apa? Ada apa, Bib? Ada apa, Nak? Di sini ada gelas. Ditulis, ayo. Ayo. Vanessa, lihat itu. Faiza, ayo, ada apa? Di sini ada apa? Ayo. Hidup ada nggak? Ada nggak benda hidup di sekitar kita? Ada nggak? Ada nggak? Coba, ada nggak? Ya, apa itu namanya? Tumbuhan. Ya, ayo, tulis. Ya. Ya, ayo. Ya, ayo. Di sekitar kita ada apa aja ya? Bendanya. Ada yang ada bentuknya nggak? Ayo. Di situ. Cahaya benda bukan? Bukan kan? Nah, ya, cahaya. Coba lihat, cahaya ada nggak? Ya. Benda di situ apa aja namanya? Di situ kan ada nama benda apa aja? Ya. 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 Iya, ayo. Kalau itu benda nggak? Benda ya? Ayo. Nah, lihat semua, lihat benda-bendanya, ayo. Ya, apa lagi? Iya. Apa aja nama-nama bendanya apa aja? Ini apa? Benda apa ini? Bulan apa ini bentuknya? Ya kan? Bulan. Ya. Yang kamu cahaya ada cahaya? Ya, terus, ayo. Tulis sampai 8 ya. Tidak apa saja. Tadi kan sudah kamu tulis di depan sini, dilihat. Nih. Ini yang kamu sudah kamu tulis lagi. Nah. Aku main. Sudah 8 belum? Sudah. Kalau sudah kan dicek di sini. Nah, lihat di sini benda hidup. Mana yang benda hidup? Berarti tumbuhan yang seret-seret di
ganti. Nah, ini kayak gini nak, biar kamu nggak itu. Ya, biar nggak keliru kan? Nah, yang ini kan cuma benda mati ya. Nah, anak-anak sudah selesai? Ya. Nah, kalau sudah, kita akan mengerjakan LKPD yang kedua. Sekarang ibu jelaskan dulu ya di sini, ya. Di sini, coba amati gambar di bawah ini. Pernahkah kalian melihat benda-benda ini? Pernah. Digunakan untuk apa alat-alat ini? Apa anak? Iya, untuk mengukur. Benda-benda di atas merupakan kelompok dan dari keanekaragaman jenis benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat diukur mempunyai satuan. Perhatikan di sini ya. Di sini ya. Ya, di sini ada istar. Ini mempunyai satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Contohnya, dicontohkan. Ini penggaris, ya. Ini pensil. Kita mau menghitungnya dari mulai 0. Nah, kita taruh di 0 ini pertama sampai berapa senti, ya kan? Nah, di sini dari 0 dia 17 senti, ya. Selanjutnya, nah di sini anak-anak alat ukur itu bukan mister aja ya. Di sini ada meteran untuk meterin kain ya, atau mengukur. Kita akan membuat baju ya. Ini meterannya, ya. Ini namanya meteran untuk badan ya. Di sini ada lagi. Nah, selain yang tadi, ibu juga punya meteran. Kalau ini kita sebut dengan meteran untuk mengukur panjang ya. Seperti contohnya dipakai untuk tukang ya. Dia untuk mengukur papan. Ya. Mengerti kan? Nah, coba sekarang ibu buka. Panjang kan? Iya. Inilah meteran yang untuk mengukur panjang. Nah, anak-anak di sini dengan LKPD yang kita yang kedua ya, di sini kita akan mengukur. Nah, di sini ibu jelaskan, di sini ada gambar penghapus, krayon ya, krayon lagi, dan itu ini pensil, spidol, pena. Seperti yang di sini penghapus ini berapa? Tulis di sini ya, berapa sentimeter. Sekarang silakan anak-anak kerjakan ya. Di sini. Ayo lihat, semua lihat. Ada berapa? Ayo. Lihat ya, itu berapa? Coba lihat. Nah, ini ada berapa? Dari sini dari 0 ke sini berapa jatuhnya? Yang ini juga ya. Ya anak-anak ayo. Dilihat. Ya. Tuh, lihat nak, berapa ini? Ayo, penghapus ini ada berapa? Ditulis di sini sentinya. Krayonnya lihat berapa? Iya. Yang satunya itu berapa? Iya. Terus? Ya, berapa itu? Iya. Nah, terus? Iya. Sudah? Yang kamu sudah? Sudah. Ya, sudah. Nah, anak-anak sudah selesai sekarang? Sudah. Nah, sekarang kalau kita sudah selesai, kita presentasi satu-satu. Ayo, kelompok 1. Mana yang mau presentasi? Silakan depan. Ya, silakan. Kelompok 2. Tuliskan benda apa
hidup. Demikian demikian pemaparan dari kelompok kami. Tepuk tangan. Ayo, untuk LKPD selanjutnya. Ayo, kelompok apa? Ya, kelompok 1, dipersilakan. Tentukan. Halo teman-teman, saya akan memaparkan hasil kelompok kami. Tentukan hasil pengukuran pada benda di sekitarmu. Penghapus 3 cm, krayon 7 cm, krayon kedua 10 cm, pena pensil 6 cm, spidol 12 cm, pena 11 cm. Demikian. Anak-anak, dari hasil pemaparan Robi tadi, sama nggak semua kelompok? Sama. Ya, berarti benar ya, benar semua. Nah, untuk itu sekarang LKPD-nya dikumpul sebelum kita mengerjakan pelajaran selanjutnya ya. Nah, anak-anak sudah paham semua? Kalau anak-anak sudah paham, sekarang ibu akan membagikan tugas ya, latihan. Kita kerjakan dulu latihannya ya. Sendiri-sendiri ya. Nah, dilingkari ya. Namanya sendiri-sendiri nggak ya? Tulis namanya sendiri-sendiri. Evaluasi. Iya, namanya. Ayo. 5. Dilingkarin ya. Jawab pilih-pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Dilingkarin aja. Nama kamu tulis namanya sendiri-sendiri. Ayo. Nama sama kelas ya. Nama sama kelas. Dibaca apa pilihannya? Ya. Kelasnya masih ada ya. Dibaca. Pilih salah satu jawaban ya. Pilihan pendek ya. Anak sudah semua? Sudah. Sudah. Sekarang kumpul sini. Ambil ya. Nah, anak-anak, di sini pelajaran kita sudah berakhir karena kita sudah menyelesaikan tugas. Sekarang siapa yang tahu tentang pelajaran hari ini? Hari ini kita mempelajari tentang benda-benda di sekitar kita, tentang benda mati, benda hidup. Iya, bagus itu. Kita di sini belajar tentang benda ya. Benda adalah, Ibu simpulkan, suatu zat yang dapat dipegang. Benda terdiri atas 2, yaitu benda hidup dan benda mati. Cahaya dan panas bukan termasuk benda. Benda dapat diukur dengan menggunakan timbangan atau mistar. Ya, anak-anak. Sampai dengan akhir pelajaran ini, ada yang kurang paham? Tidak. Paham semua? Paham. Alhamdulillah, paham semua anak-anak. Jadi untuk pelajaran hari ini, kita sebelum kita berdoa untuk menutupi pelajaran ini, terlebih dahulu ingat, kita jaga kesehatan ya. Tidak lupa kita jaga kesehatan. Besok kita akan beraktivitas seperti biasa sekolah ya.
Jadi anak-anak, mari kita bersama-sama semua ya. Kita berdoa ya. Ayo, pimpin doa. Rogi, ayo silakan.